Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya cintai. Kemudian teman-teman saya juga ada beberapa dokter. Selamat mengikuti acara ini. Acara ini agak beda sedikit sama yang kemarin. Biasa saya suka yang beda-beda dikit. Jadi kita akan mengintroduksi beberapa teman kita dan kegiatan kita. Jadi topiknya hari ini sebetulnya kita ingin mengintroduce atau memperkenalkan sekelompok ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu semua ya, ibu-ibu dan mbak-mbak yang menamakan dirinya Agents of Behavior Change ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan Agents of Behavior Change ini ya. Ini yang biasa dilakukan di anakku. Kita bekerja sekarang namanya bukan multidisiplin, tapi sekarang istilahnya transdisiplin. Apa itu transdisiplin? Jadi fokus selalu pada anak, selalu pada pasien ya. Kita tidak mempunyai cukup tempat yang luas sehingga terpaksa dibagi dua. Satu untuk di praktek, para profesional, dokter, psikolog, orang tua, dan pasien. Lihat bahwa orang tua harus selalu terlibat dalam penata laksanaan anak. Kemudian biasanya pasien kita kirim ke klinik, ya. Di situ pasiennya juga kalau dia perlu, dia dikerubuti oleh semuanya nih, oleh terapis SI, behavior, fisio, wicara, floor time. Orang tuanya juga mesti terlibat dan orang tuanya juga mesti diajarkan. Ya. Bagaimana kita mengontrol anak? Salah satu syarat dari hasil terapi yang baik adalah menurut saya setiap 3 bulan harus ada kemajuan. Jadi setiap 3 bulan terapis membuat laporan, kemudian orang tua membawa anaknya ke dokter atau psikolog dan dikontrol. Kemajuan harus dinyatakan oleh terapis, oleh orang tua, dan oleh dokter yang memeriksa. Kalau tiga-tiganya cocok, maju, oke, kita jalan terus. Tapi kalau ada satu yang tidak cocok, kita mesti meeting tuh. Apa yang salah sampai anaknya tidak maju. Nah, ini step terapi di klinik. Jadi kita kebetulan punya semua lengkap. Jadi kita tetapkan step terapi berdasar pengalaman kita ya. Ini step seperti ini jarang ditemukan di klinik-klinik lain karena ya maaf di klinik lain kadang-kadang hanya ada terapis SI, OT, hanya ada terapis behavior, masing-masing berkeras dengan ilmunya. Begitupun juga di luar negeri yang kita lihat begitu. Kalau klinik behavior dia nggak mau pakai OT, kalau klinik SI dia nggak mau pakai behavior ya. Tapi di kita tidak, kita bekerja sama. Jadi biasanya kalau anak baru datang masih segar, belum diapa-apakan, masih lari sana lari sini, kita pakai dulu sensory integration untuk mengurangi masalah sensoris yang ada pada anak. Kemudian memperbaiki interaksi anak dengan orang lain dan syukur-syukur perilakunya juga membaik, anaknya jadi lebih tenang. Tapi ingat bahwa terapi SI tidak mengajarkan kemampuan akademis atau kognitif atau kepandaiannya ya. Nah, kalau anaknya sudah tenang, dia harus masuk ke terapi behavior namanya. Terapi behavior ini merupakan terapi yang sebetulnya bukti ilmiahnya paling banyak. Cuman hanya sayangnya dia harus dilakukan dengan teknik yang betul. Kalau tekniknya tidak betul, tidak akan membawa kemajuan bagi anak. Ya. Terapi behavior untuk apa? Secara mudah dia menimbulkan perilaku positif, termasuk akademis, dan dia mengurangi perilaku negatif. Ya. Nah, ada yang lain-lain yang saya sebut sebagai pendukung, misalnya fisio, kalau anaknya hipotonia, lemas gitu ya, atau itu pakai fisio dulu. Terapi bicara digunakan apabila anaknya sudah bisa berbicara, tetapi artikulasinya kurang baik. Jadi bukan dari awal ya.
terapi okupasi, untuk toilet training, untuk kemampuan menulis dan lain-lain. Dan jangan lupa setelah itu ada namanya kita lakukan sekolah transisi, persiapan anak ini masuk ke syukur-syukur bisa sekolah biasa atau sekolah inklusi. Dengan cara ini sebagian besar pasien dapat membaik menurut saya ya. Ada sebagian kecil yang tetap tidak dapat membaik. Nah, biasanya yang sebagian kecil ini kalau disertai gangguan kepintarannya dia, IQ-nya agak kurang lah sedikit, itu majunya susah ya. Kita tidak berhenti hanya memberi pelayanan, tapi juga di klinik ini dilakukan berbagai penelitian. Ya, kalau klinik mau maju itu dia mesti meneliti sendiri. Ini dari segi medis nih, saya meneliti sendiri bahwa terapi alternatif, diet gluten free, casein free, ya itu tidak bermanfaat pada anak-anak autis. Kemudian kita juga memutuskan bahwa pemberian obat pada anak-anak dengan ASD itu hanya apabila perilakunya sangat mengganggu. Kalau biasa-biasa aja, jangan makan obat. Ya. Kemudian kita juga lihat sensory integration, kita teliti juga. Alhamdulillah sudah 2 paper selesai. Yang satu itu adalah bahwa sensory integration juga bermanfaat untuk mengurangi perilaku negatif, untuk meningkatkan perilaku positif. Ini sudah disubmit, tinggal menunggu publish saja. Ya. Nah, ini yang ingin saya perkenalkan saat ini, ibu-ibu. Ada grup namanya Agents of Behavior Change. Ada 9 ibu-ibu dan mbak-mbak yang bekerja di sini. Semuanya ini mereka mengalami training BCBA, bachelor ya, BCBA yang betul, sehingga kita percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu betul, sesuai kaidah-kaidah dari terapi behavior. Ya, ini mengumpulkan mereka cukup susah nih. Saya perlu waktu mungkin 6 bulan sampai setahun baru mau kumpul ya. Susah. Akhirnya kumpul, kemudian kumpul menyamakan persepsi, menyamakan visi dan misinya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mulai dengan aktivitas grup ini. Ini banyak juga yang sudah terkenal nih. Ibu Ruri dari Prancis, dia mempunyai grup FB group. Ya, kemudian Jennifer di Jakarta, ini Fiona ada di Abu Dhabi nih. Entah ngapain dia di Abu Dhabi tuh. Kemudian Ibu Kunti di Jakarta, Anita di Jakarta, Ibu Kristi di Surabaya, Ibu Tania masih di Michigan, USA. Moga-moga kita semua selamat dari COVID ya. Di Amerika agak bandel-bandel tuh orang-orangnya nggak mau nurut. Dan itu ada Ibu Sari Matualesi. Saat ini beliau ada di Inggris ya, masih menyelesaikan sedikit lagi pendidikan behaviornya dan moga-moga segera bisa kembali ke Jakarta. Jadi inilah 9 orang ini bekerja bersama-sama. Tujuannya secara singkat memperbaiki terapi behavior untuk anak-anak di Indonesia. Terapi behavior ini bukan hanya untuk autis, bukan hanya untuk ASD, bisa juga untuk anak-anak lain yang membutuhkan ya. Kita lihat di sini bahwa mereka ini sebetulnya tidak terikat dengan klinik saya, tidak terikat dengan klinik Check My Child, tapi merupakan suatu perkumpulan yang berdiri sendiri. Ya, saya fasilitasi aja. Ini mungkin visinya barangkali mengembangkan terapi behavior yang baik dan benar di Indonesia, dan ada beberapa misinya. Itu kalau kita belajar BCBA atau menjadi RBT ya di luar negeri biayanya terlalu mahal, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya ya. Sehingga kita usahakan supaya bisa training RBT dan moga-moga BCBA di Indonesia.
itu juga sudah diizinkan oleh perhimpunannya ya. Jadi moga-moga kita bisa memberi training, kemudian kita bisa memberi sertifikasi RBT dan BCBA, dan mungkin akan dibentuk komunitas terapi behavior. Nah, untuk yang pertama kali, introducing Ibu Sari Matualesi dari Inggris. Ini beliau di Inggris beneran nih, bukan di sini. Ya, akan memberikan sesuatu mengenai bagaimana meningkatkan kepatuhan anak, bukan hanya anak ASD tapi anak. Ya, ini problem yang dihadapi oleh semua ibu lah. Anaknya tidak mau patuh. Ya, kalau menurut saya simpel aja. Kalau dia senang dia patuh, kalau dia nggak senang dia nggak patuh. Ya, jadi gimana? Ya bikin yang senang dong. Ngajarin yang senang, nyuruh yang senang gitu. Nah itu akan anaknya dengan sendirinya patuh ya. Barangkali itu kalau menurut saya. Ya, baik. Jadi silakan Ibu Sari ngobrol-ngobrol dulu, boleh mengenalkan diri. Iya, Prof. Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Hardiono. Kami bersembilan merasa sangat berterima kasih sekali telah disupport dan difasilitasi untuk bisa memberikan dan berbagi mengenai applied behavior analysis science ini di Indonesia. Kami seperti yang sudah disebutkan oleh Prof tadi, kami akan berusaha, kami bersembilan ini akan berusaha untuk bisa berbagi apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah kami alami, dari apa yang telah kami pelajari di luar, untuk bisa diterapkan di Indonesia, untuk mungkin bisa membantu memperbaiki terutama dalam hal sisi terapi perilaku, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perilaku di Indonesia. Tentu saja nanti akan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Baik, apakah langsung? Oke. Seperti yang tadi kata Prof cerita, bahwa memang intinya sih segala sesuatu ini tentang belajar harus menyenangkan, supaya apa yang kita ajarkan dan anak yang diajarkan juga jadi senang dengan kegiatan belajar ini. Ya. Saya mungkin, ya, terima kasih. Baik, saya akan langsung cerita ya tentang hal yang mungkin paling penting dalam proses belajar. Tadi juga udah disinggung oleh Prof, dan sudah saya singgung sedikit di depan, bahwa hal yang paling penting dalam proses belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi sesuai dengan judul presentasi saya hari ini, bagaimana meningkatkan kepatuhan anak, tidak hanya pada anak autis, tentu saja pada ini berlaku untuk semua anak, tapi lebih spesifik tentunya pada anak-anak autis yang memiliki kebutuhan khusus akan suatu treatment tersendiri agar mereka dapat bisa menunjukkan perilaku yang patuh terhadap instruksi yang kita berikan. Nah, terkait dengan kepatuhan tadi, saya akan berbagi mengenai bagaimana membentuk kepatuhan dari sisi meningkatkan perilaku yang menyenangkan gitu. Jadi bagaimana si anak tadi bisa termotivasi secara alami, dia senang, dia ikut, dia akhirnya berpartisipasi dalam kegiatan yang kita berikan tanpa paksaan. Nah, kira-kira frameworknya seperti itu. Dan memang nanti ke depannya mungkin buat Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang topik instructional control ini, memang ada beberapa istilah yang benar-benar harus kita pahami secara dalam dan secara benar, khususnya untuk hal reinforcement. Apa itu reinforcement? Terus nanti ada yang namanya reinforcement negatif, reinforcement positif, atau dan juga
punishment, apa itu positive punishment atau negative punishment, lalu apa itu extinction. Tapi di sini saya tidak akan bahas itu karena nanti akan jadi panjang sekali. Tapi istilah-istilah yang kita namakan behavior analytic term itu memang harus dipahami sebelum kita bisa melakukan step-step dari instructional control ini secara tepat. Nah, untuk yang pertama adalah langkah pertama sebagai seorang instruktur atau baik kita sebagai orang tua maupun terapis ataupun guru, yang paling utama adalah kenali murid atau anak Anda. Jadi kalau kita nggak kenal, tentu saja akan sulit bagi kita untuk bisa memahami perilaku dia. Nah, apa yang dikenali? Pertama yang dikenali adalah fungsi perilakunya. Apa itu fungsi perilaku? Fungsi perilaku itu, perilaku ini sebenarnya bertujuan untuk apa? Nah, ada 4 nih tujuan perilaku. Yang pertama, dia mencari atensi atau mencari perhatian. Yang kedua, tujuannya dia memunculkan perilaku itu untuk menghindari atau lari dari tugas yang mau kita berikan. Yang ketiga, perilaku itu bertujuan untuk bisa mengakses item atau mengakses sesuatu yang tangible. Atau tangible itu artinya dalam bentuk sesuatu yang bisa konkret. Contoh misalnya akses ke makanan atau ke aktivitas. Nah, yang keempat, fungsi perilaku itu ada yang namanya tapi tidak terbatas pada anak autis saja, ini yang disebut dengan self-stimulasi. Jadi ada sesuatu yang terkait dengan sensori mereka, sehingga mereka memunculkan perilaku itu untuk memuaskan kebutuhan sensori tersebut. Nah, keempat fungsi perilaku ini harus kita kenali betul pada anak atau murid kita sebelum kita mulai mengajar. Nah, yang kedua, apalagi nih yang harus kita kenali? Ini yang paling penting. Kita harus mengenali hal-hal yang disukai pada anak kita. Seperti tadi Prof udah jelasin kan, kalau belajar itu harus senang. Jadi memang belajar itu harus dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh anak. Jadi kita benar-benar memahami apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai gitu. Supaya apa? Supaya nanti hal ini akan kita jadikan sebagai pendekatan belajar kita. Nah, itu tadi yang saya katakan sebagai pendekatan reinforcement, yang mungkin di sini akan sangat kental karena kenapa? Karena pendekatan reinforcement ini fungsinya adalah untuk meningkatkan perilaku. Beda kalau kita pakai pendekatan punishment yang fungsinya untuk menurunkan perilaku. Nah, pada proses belajar, kita selalu ingin meningkatkan perilaku yang appropriate, yang tepat. Nah, maka dari itu kita gunakan pendekatan reinforcement. Apa itu hal-hal yang disukai anak? Contohnya, yang pertama, item, apakah mainan khusus, ataukah ada makanan khusus, atau mungkin misalnya aktivitas. Bisa macam-macam aktivitasnya. Contoh kayak misalnya lompat-lompat di trampolin, atau dia suka digendong sambil digendong sambil lari-lari seperti itu. Nah, dua hal tersebut yang benar-benar harus bisa dikenali oleh instruktur atau guru atau orang tua sebelum dia mulai mengajar. Nah, berikutnya kita masuk apa itu compliance atau kepatuhan seperti judul presentasi saya ini. Jadi intinya kepatuhan itu adalah bagaimana si anak itu, kemampuan si anak untuk bisa mengikuti perintah, instruksi, atau aturan yang diberikan oleh orang tuanya, terapisnya, atau gurunya. Nah, sehingga selama proses belajar, kan nanti materi-materi itu akan selalu diajarkan melalui instruksi. Nah, sehingga nanti ketika proses belajar, instruksi-instruksi ini akan bisa dilakukan oleh anak. Nah, tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Supaya nanti proses belajarnya ini lancar, masalah-masalah perilakunya itu bisa diminimalisir, dan tujuan besarnya lagi tentu saja kita ingin sasaran belajarnya bertambah, kepandaian si anaknya juga bertambah. Nah, seperti itu. Lalu, apakah strategi-strategi compliance ini seperti apa? Banyak dalam Applied Behavior Analysis Science. Jadi ABA atau Applied Behavior Analysis ini adalah suatu science. Nah, dalam sains ini bukan hanya terapi saja, tapi
sebagai sains di dalamnya juga ada berbagai cabang, termasuk dari sisi filsafatnya, dari sisi menemukan evidence base-nya, jadi ada eksperimennya seperti apa, penelitiannya seperti apa. Nah itu satu hal yang besar yang kita namakan ABA. Jadi ABA bukan terbatas satu terapi saja, bukan. Itu it's a science. Jadi di dalam ABA, strategi untuk mengembangkan compliance ini banyak. Nah, di sini saya akan membahas satu. Jadi saya kemukakan di sini ada dua. Satu diantaranya misalnya errorless compliance training yang saya tidak akan bahas di sini. Lalu yang akan saya bahas di sini adalah yang dikembangkan oleh Robert Schrang namanya. Jadi dia mengembangkan suatu teknik bagaimana mengembangkan kepatuhan secara lebih aplikatif. Jadi ada 7 langkah menurut dia yang harus dilakukan oleh guru, oleh terapis atau orang tua jika ingin membangun kepatuhan pada anak. Nah, ketujuh langkah ini harus dikuasai secara terampil oleh pelaksana intervensi. Prosedur pelaksananya harus tepat, pemahaman termnya juga harus tepat, sehingga nanti dalam melaksanakannya itu jadi enak kalau seandainya kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Jika ada nanti kita menemukan suatu misalnya miss atau hal yang problem, itu akan gampang mengidentifikasikannya kalau kita ikut prosedur. Jadi misalnya, oh saya ternyata tidak berhasil, pas di review lagi, oh ternyata langkah kelima saya belum tepat, oh ternyata langkah kedua saya belum tepat. Nah tujuannya seperti itu. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah sebagai instruktur, kitalah yang memegang kendali. Kenapa seperti itu? Karena itu harus bisa kita tanamkan ketika kita berinteraksi dengan anak. Memang ini kelihatannya simple, tapi tidak mudah ketika kita sudah berinteraksi gitu. Saya juga mencoba ketika saya di sini, kami semua yang mempelajari behavior analysis, khususnya yang ingin mendapatkan sertifikasi BCBE, memang kita mencemplungkan diri langsung dengan terapi, dengan proses terapi sehari-hari. Jadi kita megang anaknya, ya berjibaku juga seperti mungkin yang Bapak Ibu alami di proses terapi, bagaimana harus ngebujuk anak, bagaimana bisa mengenali, seperti saya cerita tadi, mengenali si perilaku anaknya, mendekatkan diri pada anaknya. Nah, itu semua kami alami juga gitu, dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Jadi menunjukkan bahwa kita yang pegang kendali ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa menentukan kapan nih si anak boleh mendapatkan hal yang dia inginkan. Itu tadi, karena kita pendekatannya kan reinforcement. Jadi dalam pendekatan reinforcement ini adalah kita berusaha untuk bisa menarik motivasi si anak itu lewat manipulasi si reinforcement-nya. Bukan anaknya yang kita manipulasi, bukan, tapi si reinforcement-nya ini. Reinforcement ini adalah sesuatu yang kalau kita berikan akan meningkatkan perilaku anaknya. Jadi kalau nanti kita bahas mungkin di sesi selanjutnya akan sedikit berbeda dengan reward. Jadi reinforcement itu nama prosesnya, hal yang akan kita berikan supaya perilaku itu meningkat namanya reinforcer. Nah, reinforcer inilah yang akan kita manipulasi untuk mundurkan motivasi anak dalam mengikuti instruksi kita. Jadi sampai berapa lama dia boleh main mainan yang dia sukai, terus kapan dia boleh bisa ambil mainan itu, nah itu kita yang memutuskan, itu artinya kita yang pegang kendali. Nah, lalu langkah kedua, ini warnanya agak beda karena memang ini yang paling penting. Kalau dalam istilah Inggrisnya pairing, jadi pasangkan diri kita dengan hal yang disukai anak itu. Misalnya kita instruktur nih, saya orang tuanya, lalu dia misalnya suka dengan ini nih, mobil-mobilan atau truk atau traktor. Jadi kita berusaha untuk bisa membuat si anak tadi setiap kali dia ingat momen traktor, dia akan ingat pada kita.
Jadi kayak saya ini asik loh, I'm fun gitu. Nah, buat interaksi ini sangat menarik sehingga anak itu nempel sama kita. Nah, nempel inilah yang sebenarnya kata kuncinya untuk pairing. Jadi dia suka dengan kehadiran kita, dia mau mengikuti ajakan kita, ujung-ujungnya instruksi kita pun dia mau mengikuti dengan sukarela gitu. Jadi the choice is on the child. Nah, yang kita manipulasi ininya. Dan ketika membangun pairing ini juga ada tekniknya. Tidak mudah memang membangun pairing, tapi pasti bisa kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur. Misalnya, ketika biasanya ini akan dilakukan ke dalam setting bermain, karena bermain kan sesuatu hal yang pasti semua anak senang. Tapi tidak mudah juga untuk bermain, terutama dengan anak-anak autisme. Nah, kita butuh keterampilan tersendiri. Memang butuh skill dan butuh pengalaman untuk bisa melibatkan diri. Salah satu tipsnya adalah ketika bermain, gunakan bahasa deklaratif. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita main dengan truk, jadi kita, ini warnanya apa, Dek? Ini rodanya ada berapa? Itu bukan deklaratif, nggak asik jadinya. Akhirnya kayak kita kan, kok jadi ditanya-tanya ya gitu. Kesannya kita pada posisi anaknya gitu. Nah, kalau yang namanya deklaratif supaya asik gimana? Wah, ini lihat, traktornya angkat barang, boom gitu. Kita tidak nyuruh apa-apa, cuman kita berusaha agar si anak itu tertarik dengan aktivitas bermain ini. Akhirnya dia jadi suka kan kalau misalnya kita mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang menarik. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah konsisten dan berkesinambungan. Jadi dalam bertindak sebagai instruktur, memang kita harus selalu konsisten, sejalan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya nih, kita mau bilang, pegang kepala, terus dia sedang main ini kan, kita restrict, namanya tekniknya kalau dalam instructional control nanti akan ada video yang saya share. Jadi kita restricted, kita ambil dulu aksesnya buat sementara, bukan berarti kita mau membiarkan dia jadi akhirnya ngamuk-ngamuk, enggak, tapi buat sementara itu tadi fungsinya pairing supaya dia nempel dulu sama kita. Lalu ketika kita ambil sebentar, nah dia langsung pegang kepala gitu kita. Setelah dia pegang kepala, ye, lalu baru berikan si mainannya. Jadi konsisten gitu, kita memberikan instruksi, kita tunggu dulu dia mau melakukan apa yang kita instruksikan, setelah itu baru kita berikan mainannya. Jangan sampai ketika kita berikan instruksi, lalu dia nggak mau, lalu dia lari, instruksi selesai. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu berarti kita tidak konsisten dan kita juga tadi melanggar langkah yang pertama, kita nggak bisa memegang kendali. Kembali lagi, kita benar-benar harus ingat fungsi perilaku anak itu pada saat kita mulai mengajar si anaknya. Nah, hal yang kelima adalah kita harus fokus pada hal yang disukai anak. Jadi ini yang tadi di awal kita cerita, ketika kita melakukannya dengan pendekatan reinforcement, semua hal yang disukai dia itu benar-benar harus kita identifikasikan. Jadi tunjukkan pada anak bahwa memang kita inilah yang seseorang yang akan memberikan hal yang bisa dia mau gitu. Jadi kitalah yang paling tahu, kitalah yang akan menjadi memegang kendali untuk memberikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena ketika dia tahu bahwa hanya lewat kitalah dia akan mendapatkan hal yang dia inginkan, dia akan mau mengikuti instruksi kita secara sukarela. Gitu. Jadi dalam hal ini, dalam langkah kelima ini, kita berusaha membangun yang kalau dalam istilah behavior analytic, kontingensi. Jadi setiap perilaku itu kan ada keterhubungannya, ada pendahulunya, lalu perilakunya muncul, ada konsekuensinya. Nah, kita membangun kontingensi ini, kita membangun keterhubungan ini, sehingga di masa yang akan datang, si keterhubungan ini akan muncul terus. Tentu saja behavior yang dibangun adalah behavior yang tepat, gitu, yang appropriate.
Nah, langkah keenam adalah kita harus konsisten dalam memberikan akses terhadap hal yang disukai anak. Nah, kenapa harus konsisten? Kalau di dalam behavior analytic term ada yang namanya istilahnya schedule of reinforcement. Jadi schedule of reinforcement itu adalah aturan untuk memberikan akses. Seberapa sering nih kita mau memberikan akses kepada si anak. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ketika kita mengajar, kalau kita tanpa aturan, itu akan sulit bagi kita untuk bisa nanti tujuan kita akhirnya kan ingin instruksi ini mau diikuti si anak tanpa harus ada iming-iming lagi gitu. Tujuan akhirnya. Jadi kita nggak bisa terus gunakan ini untuk iming-iming. Pada saatnya nanti ini harus lepas. Jadi ketika misalnya nanti kita suruh pegang kepala, dia akan langsung pegang kepala dengan sendirinya, tanpa ada yang bantu, tanpa ada yang pakai ini. Nah, karena itulah makanya aturan tadi harus kita bangun dari awal. Karena seperti apa pembangunan si aturan ini? Biasanya dimulai dari yang paling mudah dulu. Perilaku apa yang paling bisa dilakukan anak? Nah, begitu dia bisa, kita berikanlah hal yang dia inginkan. Supaya apa? Supaya si anak ini menimbulkan pemahaman, oh ya, kalau aku mau melakukan, kalau aku bisa, nanti aku bisa dapat hal yang aku sukai, gitu. Sehingga apa? Sehingga dia akan terus termotivasi. Nanti si aturannya akan kita ubah. Biasanya satu hal yang dia bisa langsung dapat akses, nanti dia harus lakuin 3 hal dulu, baru dapat akses gitu. Lama-lama kan akhirnya dia bisa lakukan banyak hal tanpa harus kita iming-imingi. Nah, seperti itu konsistensi dalam pemberian aturan terhadap akses hal yang disukai anak. Oke, baik. Nah, ini adalah langkah berikutnya, langkah ke-6 ya. Maaf, saya tidak kelihatannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kenali prioritas anak. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu yang terbaik, kita tahu hal yang terbaik yang diinginkan anak dan kita harus bisa mengoptimalkan hal itu. Jadi seorang instruktur yang baik adalah yang mampu mengenali kemampuan muridnya. Dia mampu menerapkan cara yang terbaik. Apa yang harus jadi dia tahu benar ini kemampuan anak muridnya segini, dia akan mengoptimalkannya dengan cara seperti ini. Nah, jadi untuk bisa mengoptimalkan hal ini, memang ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Contohnya, salah satunya bagaimana kita bisa mengidentifikasikan hal yang disukai anak tadi. Nah, biasanya ini para profesional dalam bidang behavior analysis akan melakukan ada yang namanya preference assessment. Nanti ada juga namanya reinforcer assessment. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan hal itu untuk mengoptimalkan proses belajarnya. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, jadi ada perbedaan level dalam pemberian akses terhadap anak itu juga merupakan salah satu teknik untuk bisa mengoptimalkan dan mengenali prioritas kemampuan si anak. Contohnya, ketika misalnya si anak itu kita suruh tepuk tangan, pertama kan dia nggak ngerti tepuk tangan ini apa, mungkin kita akan gunakan sedikit physical prompt, bukan berarti kita harus melakukan terus, tapi untuk pertama kali keterampilan yang baru biasanya memang harus ditunjukkan dulu itu apa sih sebenarnya yang mau kita inginkan dari dia. Nah, ketika dia udah bisa tepuk tangan, kita beri, kita beri pujian, yeay, hebat, lalu kasih mainan favoritnya. Nah, untuk berikutnya, level berikutnya ternyata dia sudah berhasil mengikuti instruksi tepuk tangan tanpa harus di prom lagi, dia sudah ngerti. Nah, begitu dia udah bisa melakukannya sendiri, dia akan dapat akses ke mainan favorit, lalu mungkin ada cemilan sedikit, lalu ada pujian. Jadi ada level reinforcer atau ada level kualitas perilaku yang kita terapkan pada dia. Nah,
Oke, nah ini langkah yang ketujuh, langkah ke-1 sampai ke-6 itu memang harus kita lakukan secara komprehensif untuk bisa mengembangkan atau mendevelop perilaku kepatuhan ini. Nah, langkah ke-7 ini memang lebih cenderung untuk bagaimana apa hal yang kita lakukan kalau seandainya ada muncul perilaku bermasalah. Jadi intinya sih kita tunjukkan pada si anak bahwa mengikuti, kalau dia nggak mau mengikuti instruksi atau nggak mau mengikuti apa yang kita arahkan, dia tidak akan dapat hal yang dia inginkan. Intinya seperti itu. Nah, kalau nanti muncul masalah, pasti akan muncul masalah kalau dalam setiap proses belajar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya ada 2 hal nih yang kita lakukan, ada 2 pendekatan. Yang pertama extinction namanya, yang kedua negative punishment. Nah, itu tadi saya sudah cerita di awal bahwa punishment itu kalau bisa dihindari, nanti akan saya cerita kenapa. Nah, prosedur extinction-nya juga dilakukannya harus sangat hati-hati. Jadi yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih fungsi perilakunya apa. Kenapa? Karena nanti kita akan menghadapi hal yang namanya extinction burst. Extinction burst itu adalah si anaknya ngamuk-ngamuk karena si hal yang diinginkan dia ini kita tahan supaya dia tetap mau melakukan hal ya instruksi yang kita berikan. Nah, itu akan membutuhkan keahlian tersendiri dan membutuhkan kesabaran juga ketika kita melakukan prosedur extinction ini. Oleh karena itu, yang seperti saya katakan tadi, harus hati-hati. Yang kedua, yang harus dilakukan sebagai profesional, biasanya dia akan identifikasi nih riwayat reinforcement apa yang bisa dulu membentuk si perilaku bermasalah ini. Karena apa? Karena riwayat reinforcement ini akan berpengaruh sekali terhadap prosedur extinction yang akan kita terapkan kalau seandainya perilaku bermasalah itu muncul. Jadi extinction itu simpelnya adalah bagaimana kita menahan dulu pemberian reinforcement ini supaya si anak tadi tidak memunculkan perilaku bermasalah. Nah, ini kenapa biasanya perilaku bermasalah ini terjadi? Karena si perilaku ini mendapatkan reinforcement yang tidak tepat gitu. Itu tadi yang tadi saya cerita bahwa reinforcement itu tidak selalu berarti reward. Jadi reinforcement itu adalah sesuatu yang kita berikan sehingga perilaku itu meningkat, terlepas dari perilaku itu bermasalah atau tidak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika perilaku yang meningkat itu perilaku yang nggak betul. Nah, itu yang mau kita perbaiki lewat extinction ini. Nah, jadi kesimpulannya, dari semua langkah ini, hal yang paling penting kita ingat adalah pendekatan reinforcement inilah yang perlu kita terapkan untuk bisa meningkatkan kepatuhan pada anak dengan cara yang menyenangkan. Nah, cara yang menyenangkan ini yang harus benar-benar kita resapi. Karena kenapa? Karena dalam proses belajar, dengan cara yang menyenangkan, si anak juga menjalani hal ini dengan nyaman. Lalu si orang tua juga pasti senang juga kan kalau anaknya belajar tanpa banyak trauma, tanpa banyak perilaku bermasalah seperti itu. Jadi win-win solution, everybody's happy. Lalu, nah ini ada contoh kasus misalnya si anak tantrum ketika dia rebutan mainan favorit dari saudaranya. Jadi kalau apa-apa hal yang dia inginkan nggak dapat, nah dia pasti akan tantrum gitu. Nah biasanya ini kita identifikasi dulu, seperti tadi kan stepnya identifikasi dulu, apa nih fungsi perilakunya, oh ternyata fungsinya dia mau dapat akses ke mainan yang dia sukai. Nah itu yang tadi lewat proses identifikasi yang dalam behavior analytic term disebut functional behavior analysis. Nah, functional behavior analysis ini juga nanti tekniknya macam-macam, ada yang bisa lewat interview, ada yang lewat alat tes terstandar, atau ada yang bisa lewat observasi. Nah, lalu diidentifikasikanlah riwayat reinforcement-nya. Ternyata setelah diidentifikasi, kita melihat bahwa si anak si X ini, dia selalu dapat item yang dia inginkan kalau dia tantrum.
Nah, dalam hal ini yang berperan adalah positive reinforcement. Jadi nggak berarti selalu dia dapat positive reinforcement itu berarti reward, tapi artinya positive reinforcement itu adalah you put something in dalam kontingensi perilaku itu sehingga si behaviornya meningkat, bertambah gitu di kemudian hari. Nah, kalau misalnya hal ini terus-terus terjadi kan lama-lama si tantrum itu makin hebat karena sejalan dengan usia, sejalan dengan waktu, si anak tadi tentu bertambah gede, kebutuhannya bertambah, keinginannya juga tambah banyak. Nah, biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, kita lakukan, bisa kita terapkan prosedur extinction tadi. Nah, prosedur extinction tadi memang harus dibarengi dengan apa yang disebut differential reinforcement. Nah, ini istilah lain lagi nih. Memang nanti akan banyak sekali istilah, cuman ya memang seperti itu gitu. Kenapa harus dibarengi dengan prosedur yang lain nih extinction ini? Supaya nanti si anak ini juga belajar perilaku apa sih yang harus saya munculkan kalau saya pengen dapat akses ke mainan itu, perilaku yang tepat seperti apa yang harus saya munculkan gitu. Nah, contohnya ketika misalnya tadi selain kita tahan mainannya kalau dia tantrum lewat prosedur extinction, kita juga ajarkan, adek harus bisa minta dengan cara yang baik, minta gantian misalnya. Misalnya bilang kakaknya, "Kak, gantian dong." Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan banyak terlibat dalam proses pengajaran. Apa yang harus kita istilahnya apa yang harus kita perilaku apa yang harus kita turunkan atau perilaku apa yang harus kita ajarkan. Nah, berikutnya mungkin nanti ada yang bertanya-tanya mengenai, jadi kalau begitu apa bedanya ya extinction sama time out gitu. Kan time out ini sering banget nih dibahas. Jadi kalau misalnya kayak kasus yang anak tadi, begitu dia tantrum, time out dah ambil aja. Nah, time out itu sebenarnya prosedur kalau di behavior analytic bagian dari negative enforcement. Negative punishment, negative punishment. Kenapa punishment? Karena kalau punishment itu adalah sesuatu yang aversif yang kita rasakan. Kenapa time out itu punishment? Karena dia udah main dulu nih dengan ini, asik main-main, atau tadi dia lihat saudaranya main-main dan dia dapat diambil. Lalu karena kita marah, karena kita misalnya tidak menyukai perilaku itu, kita ambillah mainan tadi. Hal yang dirasakan dengan si anak itu tentu aversif karena hal yang dia sukai diambil. Nah, oleh karena itu time out masuk ke dalam prosedur negative punishment. Biasanya ini bisa dilakukan tapi sangat diminimalisir gitu. Jangan sampai itu terlalu sering dilakukan. Yang kita lakukan yang tadi, yang extinction plus differential reinforcement. Nah, seperti itu. Lalu, ini saya ada video yang menggambarkan bagaimana Seven Instructional Control dari Robert Schramm ini diterapkan pada pengajaran anak autisme. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Schramm sendiri tidak menggunakan prompting atau apapun untuk mengajarkan, mendeliver atau memberikan instruksi materi pengajarannya. Dia memanipulasi reinforcer dari si anak ini. Nah, kita lihat ya.
Oke. Nah, jadi seperti itu. Mungkin saya perkenalkan sedikit siapa Robert Shrum ini. Robert Shrum inilah yang tadi mengemukakan mengenai 7 instructional control itu. Dia yang membangun step itu. Beliau adalah seorang BCBA, orang Jerman, makanya tadi mungkin bahasanya Bapak Ibu lihat itu bahasa Jerman. Tapi dia juga mengarang buku untuk instructional control ini. Dan seperti tadi kita lihat bahwa sebenarnya dengan memanipulasi reinforcer ini, dia berhasil membuat anak itu menjadi patuh terhadap apa atau instruksi yang dia berikan, seperti ini warnanya apa, lalu apa yang harus dia lakukan dengan materi pengajarannya. Nah, kedepannya memang itulah yang kita harapkan ketika compliance ini terbentuk dengan tepat. Nah, baik, mungkin seperti itu dulu presentasi tentang bagaimana kita meningkatkan kepatuhan ini dari saya. Oke. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Prof, terima kasih kembali. Saya yakin banyak yang senang melihat presentasi Bu Sari ini. Simple, jelas, cuman ya masih ada sedikit istilah-istilah behavior yang bikin kita rada pusing sedikit gitu. Nanti kita jelaskan satu-satu ya.